Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semuanya. Saya berdoa bahwa setiap kita ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita bersyukur sebab sampai saat ini kita ada di dalam kasih sayang Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk anugerah yang besar yang Engkau beri bagi kami. Kami mengakui bahwa sampai hari ini kami kuat. Kami tetap ada di hadapan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus memberi kepada kami pengertian, hikmat yang benar, untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu, mengacu kepada satu hubungan khusus antara Allah dengan bangsa Israel. Pemazmur ingin umat Tuhan pada saat itu mengakui apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka melalui pujian dan nyanyian. Tuhan telah melakukan banyak hal bagi kita, dan kita layak bersyukur kepada-Nya. Di hari, bulan, dan tahun yang sudah berlalu, tentu kita mengakui segala sesuatunya dapat terjadi dan dapat dilewati, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Kita memahami bahwa ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Ibadah adalah sebagai sebuah respons terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kita. Mazmur pasal yang ke-100 ini juga memberikan kepada kita pemahaman bahwa tidak ada hal apapun yang dapat mengalihkan perhatian kita selain kepada Tuhan. Mazmur ini mengajak saya dan saudara, mengingatkan kita untuk kembali kepada sikap hati yang benar saat kita beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita bawa sebagai persembahan di hadapan Allah, maka yang paling utama adalah hati yang dipenuhi dengan sukacita. Tentu kita setuju dan sepakat bahwa ibadah yang bersukacita itu adalah ibadah yang berfokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita perhatikan bagian-bagian dari firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam hari ini. Pada ayat yang pertama, firman Allah berkata di sana bahwa bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh alam semesta ini diajak untuk bersorak. Sebab Tuhan adalah Raja
atas seluruh bumi. Mazmur ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, saudara, tetapi bagi seluruh bumi. Entahkah itu orang Yahudi atau non-Yahudi. Semuanya diundang untuk memuji Tuhan, diajak untuk memuji Tuhan. Dia Tuhan yang universal. Dia Tuhan atas seluruh manusia. Namun tentu kita memahami bahwa bukan saja berfokus pada Tuhan sebagai pencipta, tetapi kita sedang mengakui Dia Tuhan sebagai penebus. Oleh sebab itu setiap orang harus memujinya karena keagungan dan kasih-Nya yang telah dinyatakannya. Mazmur 97 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Allah berkata di sana, Tuhan adalah Raja. Biarlah seluruh bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang kedua. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat yang pertama. Dan Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang pertama, firman Allah berkata, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Tentu ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas seluruh bumi ini. Namun dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapat memahami bahwa Dia adalah Tuhan atas segala bumi ini. Oleh sebab itu firman Allah berkata, megahkanlah Dia. Megahkan Dia dengan sorak-sorai. Pujilah Dia, muliakanlah namanya. Puji Tuhan, saudara. Kita perhatikan ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ini menjadi ayat yang kita harus pahami dengan benar. Bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya sikap hati kita seperti apa. Mazmur ini memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman. Kita dipanggil untuk datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan seharusnya kita merespon panggilan itu dengan gembira. Sebab kita menganggap bahwa panggilan itu adalah panggilan istimewa untuk berada di hadiratnya. Dan seharusnya tidak ada hal yang dapat menahan kita untuk melakukannya. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat yang sedang kita hadapi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah, sembahlah Allah. Kata menyembah itu adalah satu kata yang berarti menyembah dan melayani Allah. Bukan hanya melayani sebagai pelayan-pelayan di depan mimbar. Tetapi saya dan saudara ketika kita datang menghadap Allah, beribadah di hadapan Allah, kita sedang melayani Dia. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, responi panggilan Tuhan ketika Dia mengajak kita, ketika Dia mengundang kita datang ke hadapannya. Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Ayat ini sangat penting karena mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tanpa keberadaannya kita tidak akan hidup. Kita harus tahu dan mengakui bahwa fokus ibadah kita, sukacita kita, pengenalan kita harus benar. Bahwa dialah Tuhan, dia penebus kita, dia yang menjadikan kita, dan kita adalah miliknya. Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, tidak ada tempat bagi kita untuk menjauh dari hadiratnya. Sebab dia Bapa yang penuh kasih. Kita adalah umatnya. Diperhitungkan sebagai miliknya. Tahukah saudara bahwa ada hal yang sangat indah. Bahkan hal itu membuat kita sangat bangga ketika Tuhan mengakui kita dan berkata bahwa setiap kita adalah milik kepunyaannya yang telah ditebus oleh darahnya sendiri. Ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berbicara tentang sikap dan tindakan dengan rasa hormat, saudara. Gerbang hadirat Allah selalu terbuka bagi kita. Yang diperlukan adalah tindakan respon hati. Apakah kita dengan tulus mau datang menghadap Allah? Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya. Bukan melalui cara yang lain. Bukan melalui hal-hal yang lain yang menurut kita dapat membuka pintu gerbangnya Allah. Tetapi melalui pintu gerbangnya. Apa itu saudara? Nyanyian syukur dan pujilah namanya. Artinya bahwa tidak ada yang menjadi penonton, penilai, bahkan pengkritik dalam ibadah ketika kita ada di hadapan hadiratnya. Katakan saudara contoh yang kecil, ketika kita ada dalam sebuah ibadah lalu tiba-tiba musiknya tidak pas. Suara pemimpin pujian sedikit berubah. Bahkan mungkin nadanya kejar-kejaran atau apalah saudara. Saya mau katakan itu jangan sampai mempengaruhi kita ketika kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Karena yang dipentingkan adalah sikap hati. Siap masuk ke hadirat Allah. Menaikkan syukur dan pujian yang tulus kepada Tuhan. Sebab kita menikmati dan mengalami segala kebaikannya. Ayat yang kelima firman Tuhan ini berkata. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini sedang membawa kita kepada satu pengakuan. Bahwa Sang Raja ada di hadapan kita. Ketika Sang Raja ada di hadapan kita, bagaimana sikap kita? Firman Tuhan ini jelas berkata, pujilah dia. Megahkanlah dia. Agungkanlah namanya. Milikilah respon yang benar. Respon yang siap. Respon yang hormat ketika kita mengakui. Ketika kita beribadah bahwa di ibadah itu ada Sang Raja yang hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita adalah satu hal yang sangat disukai oleh Allah. Dan itu satu perintah. Dasarnya adalah sukacita. Dasar sukacita bagi umat Allah adalah bahwa Allah ketika kita memuji dia, ketika dia menyembah dia, dia hadir di tengah-tengah kita. Ketika dia hadir di tengah-tengah kita, saya percaya bahwa setiap janjinya dan kasihnya yang besar akan dilimpahkan bagi kita. Sebab dia bukanlah Allah yang cepat berubah. Bahkan dia tidak akan pernah berubah.
sampai selama-lamanya. Beribadah adalah perintah Tuhan. Datanglah menghadapnya dengan sikap hati yang benar. Persiapkan seluruh hidup kita ketika kita akan menghadapnya. Ketahuilah saudara, bahwa yang dilihat Tuhan bukanlah apa yang kita bawa secara materi, melainkan hati yang menyembah, memuji Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas seluruh bumi, sebab kasih-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran yang kami baca dan renungkan malam hari ini. Hati kami dipenuhi dengan sukacita-Mu ketika kami datang menghadap Engkau. Berkat-Mu atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Gerejaku adalah rumah